Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Ya, bukan untuk perorangan, bukan untuk dirimu sendiri. Kalau untuk dirimu sendiri, fokus terhadap permasalahanmu saja. Silahkan personal reading, bukan general reading, dijadikan acuan ya. Yuk kita lihat sama-sama temanya apa, tentang apa, dan ini membahas siapa ya. Kita serahkan kepada semesta, apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan saya sampaikan apa adanya kepada kalian. Kalian yang menonton silahkan kalian pilah dan pilih, ambil saja bagian-bagian yang menurut kamu cocok dan sesuai dengan yang kau alami ya. Yang kau anggap bermanfaat, berguna untuk kamu ambil. Kalau ada yang sekiranya tidak seperti itu, abaikan saja ya. Karena ini pembacaan rame-rame energi massal untuk banyak orang, bukan untuk kamu sendiri. Ambil yang bagus saja untukmu. Oke, kita mulai. Semoga kali ini petunjuknya semesta bagus-bagus ya. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kamu. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Salam kenal untuk yang baru saja gabung ya. Yang baru saja gabung saya ucapkan salam kenal. Loh kok gini ya? Kenapa? Kok belok sendiri? Salam kenal untuk kalian ya yang baru saja gabung. Jangan lupa di-subscribe juga, di-follow kalau kalian menemukan video ini di platform yang lain ya, jangan lupa di-follow juga. Kalau kalian menemukan video ini di platform yang lain selain YouTube, itu adalah potongan-potongan ya, potongan-potongan yang lengkap hanyalah yang di YouTube. Yuk, kita lihat. Fokus ke kartunya. Silakan kalian fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Jangan lupa berdoa. Semoga hari ini semesta tunjukkan yang baik untukmu. Yuk. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Siapa yang nonton ini adalah orang-orang yang emperor. Mungkin kalian pemimpin ya. Pemimpin ini bisa apapun ya. Pemimpin rumah tangga, pemimpin dirinya sendiri, mampu mengendalikan diri ya. Kemudian memang kalian punya jiwa-jiwa kepemimpinan, bosi mungkin ya, bos, memang bos ya mungkin secara nyatanya. Kemudian kamu itu tegas ya. Tapi ada beberapa di sini ya yang nonton adalah orang-orang yang agak otoriter ya. Gitu. Lanjut ya. Siapa yang nonton ini semuanya ya? Hari ini apa sih petunjuknya? Kalian adalah orang yang pejuang, berjuang untuk cuan, untuk uang, untuk duniawi. Wajarlah hidupnya di dunia ya. Kemudian kalau soal bisnis, soal dagang atau mungkin soal bisnis lah ya, soal bisnis. Kamu itu mungkin punya bisnis sendiri. Kalau nggak punya bisnis sendiri, saya lihat kamu adalah orang yang saklek ya. Saklek itu apa ya? Pegang prinsip, kalian itu sungguh-sungguh lah. Saklek itu apa ya? Kolot mungkin? Keras, tegas, berprinsip. Karena apa? Kamu itu orangnya yang mohon maaf ada di sini sisi perfeksionisnya ya, walaupun nggak banyak ya. Mungkin beberapa memang perfeksionis. Karena apa? Karena nggak mau bikin kesalahan. Kesalahan itu adalah masalah bagi kalian. Jadi kalau buat kesalahan itu mending menjauhi yang namanya masalah. Maka dari itu segala sesuatunya harus sungguh-sungguh, harus dipikir matang, harus modelnya kamu gitu. Banyak yang di sini perfeksionis ya. Lanjut ya. Oke. Kenapa kamu ngoyo? Karena kamu pun juga banyak keinginan ya, banyak keinginan. Aku kalau punya uang bisa begini dan begitu. Mungkin itu ya.
sehingga bikin kamu itu adalah orang-orang yang ada tujuan-tujuan yang memang ingin kamu capai. Ada beberapa di sini yang memang sebenarnya tujuannya ya nggak segitunya urgent ya. Entah kenapa saya kalau baca tarot, tokeknya bunyi, kalau saya nggak baca tarot, ya nggak pernah bunyi itu. Kenapa ya? Lanjut ya. Jadi kalian itu rajin cari uang, karena ada yang dimauin dengan uang itu, gitu. Waduh, The Lover. Sampai-sampai di sini ya, ada beberapa nggak semua ya. Itu yang meninggalkan kemelekatan terhadap seseorang yang mungkin kamu cintai, ya. Mending aku fokusnya itu ke bisnisku, karena ada yang kutuju. Kenapa kok meninggalkan hubungan? Kan bisa jalan dua-duanya. Coba saya lihat. Kenapa ini? Kok kemelekatan terhadap seseorang? Oke. Karena mungkin lelah. Selama ini sudah berjuang. Sudah berjuang. Ada yang ditinggalkan. Ya, maka dari itu udah aku sekarang mikirin yang namanya bisnis. Cari duit. Ya, King of Pentacles, yes. Ya. Karena sudah pernah total dalam satu hubungan tapi justru ditinggalkan dan diabaikan, sehingga sekarang saya lebih mikirin keuangan. Oh, bagus ini, mikir yang nyata-nyata saja, yang masuk-masuk akal aja ya. Dan saya di sini membuka hubungan baru walaupun masih trauma ya, berusaha membuka hubungan baru atau berharap ada seseorang datang ya. Adakah seseorang yang akan datang kepadamu gitu ya, pasti banyak yang bertanya seperti itu. Ya, kalau yang ke depannya itu kita nggak akan pernah tahu siapapun ya, yang tahu cuman Tuhan, itu rahasia Tuhan. Cuman kalau dikatakan, apakah kamu ada kemungkinan, ya ada aja ya, asal kamu menjadi seseorang yang memang berkualitas ya. Kalau ingin sesuatu atau ingin seseorang datang kepadamu kan, kamu punya apa? Sehingga kamu layak untuk diperjuangkan, kamu layak ada orang datang ke kamu gitu, ya kan? Oke. Oke, sebentar. Tapi saya melihat di sini teman-teman, ada cerita lain lagi. Kan ini rame-rame ya, jadi ceritanya nggak mungkin satu sama. Dan nggak mungkin hanya satu cerita. Ini ada cerita lain dalam hal ada seseorang yang mengejar kamu. Ya, dengan mengejar kamu ini, bentar. Tapi terkesan kamu kayak mulai mikir ya, apakah orang ini deketin aku karena ada maunya? Karena di sini banyak pentacles, apakah dia memanfaatkan saya? Ya, dengan kedok cinta, ngoyo ke saya. Tapi kalau 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 saya tegas, kalau saya mungkin tidak memberikan akses, dia pergi. Dia kayak ada tujuannya gitu loh. Apakah memang dia benar-benar cinta? Di sini ada yang seperti itu juga ya. Sementara kamu ada ya, nggak semuanya, "Udah aku nggak mau sama yang cinta-cintaan," nggak semua. Karena yang nonton ini ada juga yang malah memulai hubungan baru dengan seseorang padahal punya trauma, tapi berharapnya gini, "Ah, mungkin dia bisa berubah. Ah, mungkin, kalau yang ini enggak," gitu ya. Jadi masih membuka peluang untuk orang baru yang datang ke dalam kehidupan kamu. Padahal di sini ada beberapa yang sudah jelas-jelas arahnya ke duit-duit, atau memang kalian sama orang tersebut punya punya hubungan bisnis ya, punya hubungan bisnis. Tapi ada cinta-cintaannya ini. Nih, The Lover. Oke, dia mendekati saya, Bunda. Coba saya lihat sih, seseorang kalau yang udah males ya, males, aku ingin fokus sama, eee, kehidupanku, pencapaianku, nilai diriku. Ya udah, kalian kan ingin pergi. Ya kalau yang untuk yang itu ya, lebih saya dukung dengan doa. Semoga sukses ya, nggak cinta-cintaan yang nggak worth it lagi, walaupun dia mengejar, apalagi yang memanfaatkan, ya jelas-jelas memanfaatkan, ya sudahlah kamu ingin menjadi seseorang yang tegas, oke saya dukung. Sekarang yang mau saya bahas, justru seseorang yang datang dalam kehidupan kamu, ya, kamu sulit untuk bisa pergi, ya, karena dianya ngoyok terus ke kamu, ya.
mendekati kamu terus, tapi kok mesti, arahnya sepertinya ke arah yang memanfaatkan, padahal kamu sudah trauma, tapi kamu berusaha untuk memberikan kesempatan sama orang itu, juga memberikan kesempatan untuk dirimu sendiri, jangan terlalu negatif thinking sama orang lain walaupun kamu punya trauma. Itu, paham sampai sini? Itu yang mau saya lihat. Seseorang yang terhubung sama kamu seperti cerita yang barusan saya sampaikan. Kalau sudah meninggalkan dia, udah, itu sudah lewat kan? Nggak usah dikorek-korek lagi, nggak usah diikut-ikut lagi. Kamu fokus sama tujuan kamu ke depannya, menambah nilai dirimu, ya kan? Sekarang yang kita bahas bukan yang itu, tapi lebih kepada, seseorang yang masih bersama kamu, tapi kamu mencurigai apakah dia memanfaatkan kamu ya, dengan kedok cinta di sini, sementara kamu, sebenarnya ada yang sudah merasa bahwa dia kayak naga-naganya nggak serius ya, atau ada yang sangat ngejar sampai curiga kamu ada apa-apa dari diriku yang kamu kejar, karena kamu punya trauma, ya. Oke, itu. Kenapa diulang-ulang Bunda? Supaya jelas ya. Yang nggak perlu diulang sudah jelas, berarti kalian cerdas, ya. Tapi saya selalu mengulang-ulang supaya untuk yang belum jelas. Oke, kita lihat ya, seseorang itu siapa, bagaimana energinya. Energi bisa apapun, energi perasaan dia, energi karakter dia, kebiasaan dia, sikap dia ke kamu. Silakan kamu sesuaikan dengan yang nyata, ya, yang kamu alami tentang si dia, yang kamu tahu tentang si dia. Sesuaikan saja. Oke, kita lihat. Bisa benar, bisa salah. Coba kita lihat. Waduh, teman-teman, tadi sampai mana ini? Sampai ini ya. Saya kurang konsen habis buka, ya. Habis buka itu lemot saya. Saya ulang ya, saya nggak mulai awal lagi, ya, karena kartunya memang keluar sendiri, saya jelaskan aja, bagaimana energi dia ke kamu. Silakan kamu sesuaikan, ya, dengan yang kamu alami. Gini, tadi sampai sini apa sampai sini ya? Kayaknya sampai sini ya? Ini belum ya? Jadi gini intinya, sorry ya, saya lupa pencet pause setelah pause tadi saya ambil kartu, saya lupa. Gini, orang ini energinya ke kamu memang tidak ada, jarang adanya pergerakan. Banyak stagnasi, ya, banyak stagnasi. Eee, dia juga nggak begitu mikirin kamu, energinya. Kadang ingat, kadang enggak, kalaupun ingat dia biasa aja. Yang jelas dia merasa sudah sangat tenang, merasa kamu itu miliknya, kamu sudah melekat sama dia, cukup bagi dia, ya. Dan dia merasa, "Saya pun juga pernah kok menyayangi kamu, sudah selama ini menyayangi kamu, cukuplah saya nggak usah berlebay-lebay." Ya. Jadi dia nggak terlalu mikirin. Terus kalau dia nggak terlalu mikirin dan banyak stuck-nya, emang dia ngapain sih selama ini dia stuck ya? Apa sih yang dia fokuskan? Nggak ngapa-ngapain, dia nggak fokus apa-apa, ya. Yang penting kamu sudah melekat, sudah cukup. Dia bahkan banyak ngilang-ngilangan, ya. Lebih banyak dengan dirinya sendiri. Apakah dia sibuk? Banyak kerjaan? Saya lihat di sini enggak. Jadi kalau kalian sedang memikirkan seseorang yang mungkin sibuk kerja sehingga mengabaikan kamu, saya lihat enggak, dia juga nggak ngapa-ngapain, tapi juga tidak effort ke kamu. Yang penting kamu sudah melekat sama dia, cukup, gitu. Lah terus, tadi saya bilang, dia kamu lepaskan nggak mau, tapi effort juga nggak mau, terus maunya apa? Coba kita lihat, maunya apa sih? Terus kamu maunya apa? Ya, nggak mau berusaha, tapi dilepasin nggak mau, terus maunya apa? Sampai sini adakah dari kalian yang belum subscribe, belum follow? Jangan lupa di-follow, di-subscribe, dan bunyikan tanda notifikasinya supaya apa? Supaya saat saya live atau saya upload video baru kalian bisa langsung menontonnya, ya. Yuk kita lihat. Maunya apa kamu? Nggak mau berusaha,
Ini juga keluar ya. Karena menurut dia ya, dia ini mohon maaf seperti yang saya sampaikan ya, mungkin nggak kerekam yang tadi saya sempat sampaikan bahwa orang ini males ya. Nah, kalau males ya jangan dalam hubungan dong ya. Kalau males ya udah kamu nggak usah berusaha nggak apa-apa, tapi biarkanlah aku pergi gitu ya. Dia memang males mikir ya, males mikir. Orangnya malas segala macam, pemalas saya lihat. Apa-apa dianggap berat, dikit-dikit apa-apa dianggap berat ya. Maunya apa? Tetap sama kamu ya, tapi dia bisa seenaknya sendiri karena di sini bisa ada kebohongan, kecurangan. Saya lihat maunya sama kamu, tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia suka sama orang lain boleh dong. Enak banget ya? Kok enak? Eight of Wands. Yang penting kita berkabar, kita tetap terkoneksi ya. Walaupun hubungan kita naik turun seperti ini, nggak apa-apa lah, nggak usah putus kan nggak apa-apa. Nah, gitu. Lanjut ya. Ya. Maunya nyantai aja dalam hubungan ini. Kalau memang jodoh, ya alhamdulillah puji Tuhan ya. Kalau enggak, ya udah yang jelas aku maunya bebas-bebas aja ya. Aku nggak bisa ditekan-tekan karena aku itu memang tipikal orang yang males mikir, males bergerak ya. Kalau kamu mau dalam hubungan ini monggo ya. Coba nanti saya lihat. Ya udah kalau kayak gitu kamu tinggalin aja ya. Coba reaksi dia ya. Tapi kita lihat dulu. Apa sih maunya dia? Oke. Ini Three of Chalices ya. Aku bisa sama teman-temanku, aku bisa berbagi waktu, berbagi hati dengan orang lain ya. Yang penting sama kamu juga tetap baik ya. Tanpa aku memikirkan kamu ini full orang yang kurang kurang peduli banget sama hubungan ya. Nggak menghargai kamu, nggak menghargai hubungan. The world. Maunya apa? Aku mau sesuatu itu yang ringan-ringan saja ya. Jadi orang ini bukan orang yang mau mengemban uh, beban tentang satu hubungan, enggak, bukan orang yang seperti maunya enak sendiri. Tapi kalau kamu minta bantuan mungkin dia itu ribet ya, berat. Tapi kalau dia punya masalah, dia selalu bergantungnya ke kamu. Maka dari itu, kenapa dia nggak mau melepaskan? Karena kalau ada apa-apa ya, dia bisa minta tolong sama kamu. Tapi dia seenaknya. Ya udah, tinggalin aja Bunda. Tak tinggalin ya Bunda ya. Coba kalau ditinggalin ya. Kalau ditinggalin gimana ya, Bunda ya? Coba tinggalin aja ya. Coba saya lihat sih dari kartu ya. Bisa benar, bisa salah, bisa terjadi, bisa enggak. Nah itu tadi kamu lepasin dia nggak mau. Kamu yang ingin meninggalkan dia. Tapi saya lihat kamu masih melekat ya energinya ke dia ya. Padahal udah nggak enak. Dia ada aja akalnya untuk bisa menarikmu. Ya. Dia akan memanipulasi kamu, menarikmu dalam hubungan lagi dengan rayuannya. Karena saya melihat ya, dia sangat yakin bisa memanipulasi kamu. Karena dia tahu kamu cinta sama dia. Ya, GR banget ya. Dia akan melakukan ini, pola berulang ya, menebar jaring-jaring cintanya ya. Dia akan sakit hati sih ya. Kalau dia sakit hati terus gimana? Oke. Dia akan berusaha sih sedikit, sebentar, sesaat. Jadi boleh aja kamu tinggalkan. Tapi apakah dia dengan kamu tinggalkan dia akan menjadi pelajaran untuk dia? Iya sesaat ya. Pelajaran singkat ya. Ada juga yang mungkin kalau dia memang tulus sama kamu mungkin atau tapi nggak ada yang tulus di sini.
Kalau dia memang cinta ya berat sama kamu mungkin yang ngejar ya. Tapi kalau sebagian juga di sini ada yang memang punya sifat mudah kelihatan banyak bohongnya ya, banyak curangnya ya. Mungkin kamu tinggalin dia nggak apa-apa ya, dia nggak apa-apa. Tapi dia sangat yakin ya di sini bahwa kamu cinta sama dia. Nah, terus aku harus gimana dong, Bud? Ya kalau kamu pengen ninggalin, tinggalin aja. Ya, ngapain ragu? Kalau itu nggak nyaman buat kamu. Apalagi kamu eh, tahu bahwa dia itu kalau ada maunya, kalau nggak diturutin, dia pergi. Ya. Terus kamu mempertahankan apanya sih? Nafsu kamu untuk nafsu perasaan kamu bahwa kamu masih cinta dia ya. Berarti masalahnya bukan lagi di dia loh. Masalahnya jadi di masalah kamu sendiri. Bahwa kamu entah apakah kamu dibutakan oleh cinta sehingga kamu nggak realistis atau ada hal yang lain. Coba saya lihat adakah hal yang lain sifatnya mungkin jangan-jangan aku dipelet bunda seakan aku nggak berkutik gitu ya. Aku nurut aja. Coba saya lihat ya. Semoga nggak ada. Coba saya lihat. Adakah hal-hal yang sifatnya apa ya? Pakai gaib-gaib gitu ya. Coba saya lihat ya. Bisa benar, bisa salah, bisa diberikan petunjuk, bisa tidak. Ya. Apa yang menyebabkan kamu susah untuk melepaskan secara energi minimal ya? Karena di sini mungkin ya, kamu itu banyak usahanya ya. Jadi kalau dia eh, kamu orang baik soalnya, saya lihat ya. Jadi kamu selalu memberikan kesempatan ya, menyeimbangkan, mengimbangi dia ya. Dan kamu selalu nggak bisa nolak kalau dia itu kembali dan kembali lagi. Dan di sini memang kamu kemakan ininya dia ya, kayak pesona aura, kesombongan. Di sini ada kesombongan sih. Vanity itu lebih kepada orang yang sangat percaya diri gitu loh. Dan di sini mungkin kamu sulit karena saya nggak tahu ya, apakah orang yang kamu sukai ini adalah orang yang memang segitu tingginya di mata orang lain ya, berderajat mungkin, tapi nggak ngapa-ngapain itu tadi. Apa pengangguran? Yang jelas banyak ada beberapa yang memang dia banyak yang suka. Jadi kalau memang kamu lepaskan itu kayak kadang-kadang sayang ya gitu. Ada beberapa, nggak semua ya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin nggak semuanya cocok untuk kamu. Tidak sabaran, oke. Apakah ada yang sifatnya magic? Enggak. Itu dari dirimu sendiri yang memang sulit melupakan dia. Saya sudah berusaha tapi nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa. Ada miracle ya, kekuatan gaib. Mungkin ada, tapi kalau di sini lebih ke arah sesuatu gaib, sesuatu energi yang tak nampak ya, energi yang tak nampak, yang mungkin seakan-akan memang tarik-menarik, mungkin memang sama semesta dipertemukan, memang sulit, mungkin ada cerita karmik, mungkin twin flame atau soulmate, tapi bagi saya twin flame, soulmate, karmik nggak ngaruh. Yang penting kalau memang hubungan ini ataupun dia kepada kamu nggak bisa memberikan satu kenyamanan, saya kira apapun namanya, kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri. Jangan menggantungkan dia. Itu sih. Karena dipupuk, saya lihat perasaannya dipupuk, dibiarkan untuk tumbuh. Ada juga di sini kebanggaan atau apa ya dalam hubungan ini. Aku nggak tahu. Silakan kamu ambil yang cocok saja yang saya sampaikan dari kartu yang keluar juga. Oke. Jadi nggak ada ya yang sifatnya mistis-mistis ya, walaupun ada sedikit, ada beberapa tapi sedikit. Kalau ada yang seperti itu gimana? Ya nggak apa-apa, biarin mistis-mistis, kamu jangan ngikutin. Kecuali kalau kamu, "Oh ya aku ini diguna-guna makanya aku sulit untuk bisa lepas." Ya akan tambah tambah jadi ramuan yang oke gitu, yang mantap, ya jangan.
Kalau kamu mau menepisnya, tepis dengan doa, ya, percayanya sama Tuhan, ya. Backing-annya backing-an pusat, backing-an Tuhan. Itu aja saran saya. Tapi jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu dipikirin ya. Terus kalau memang tidak ada yang faktor-faktor magic ya, berarti kamu sendiri harus berusaha untuk, membuang energi dia yang melekat di diri kamu. Mungkin kamu mikirnya dia begini dan begitu, dia mengirim ini dan itu, sihir dan sebagainya, pelet mungkin guna-guna, ya. Di sini lebih banyak yang nggak kayak gitu, lebih kepada, bagaimana memang ngena ke kamu. Mungkin memang rencana semesta, yang pastinya rencana semesta itu ada sisi-sisi atau hikmah-hikmah yang memang perlu kamu ambil. Mungkin untuk lebih mendewasakan kamu, meninggikan derajat kamu, oke? Terus saya harus gimana? Berusaha. Kalau memang kamu nggak mau berusahalah, ya. Mungkin sama dengan yang tadi, di awal ada yang memang sudah berusaha ya, tapi masih proses. Semoga prosesnya berjalan lancar sehingga kamu nggak perlu, eee, tidak tenang, khawatir, gelisah, galau, ya stres karena orang ini. Seseorang yang tidak mikirin kamu, hanya ingin mendapatkan hatimu, melekat padanya, tapi dia tidak punya keinginan untuk membahagiakan kamu. Jadi orang ini nggak layak untukmu, oke? Kalau memang masih sulit wajar, ya, tapi teruslah berusaha. Ya berusahalah sendiri untuk dirimu, ya. Jangan menggantungkan dia, berusaha untuk kamu, ya. Kalau kamu selalu menggantungkan harapan orang lain membahagiakan kamu, kamu nggak akan bisa nemu. Ya paling enggak kan seimbang. Harapan manusia pastinya banyak, ya banyak. Tapi tidak semuanya yang diturutin sama semesta, ya. Karena semesta lebih tahu bagaimana, eee, apa dan bagaimana cerita yang terbaik untuk manusia, ya. Jadi jalani saja teman-teman, kalau memang nggak nyaman, ini kan, hempaskan saja, fokus kepada diri, tingkatkan, potensi diri kamu, nilai diri kamu. Karena saya lihat tadi ya, aku kok selalu ketemu orang yang seperti ini, apakah saya memang apes ya? Ya. Kalau memang sama orang ini apes, ya jangan apes lagi, kamu harus pintar, kamu harus punya filter. Sekali lagi kamu harus punya nilai, punya potensi untuk diri kamu sendiri yang oke. Kalau kamu sebuah berlian yang berharga ya, berharga, yang datang ke kamu nggak mungkin orang yang tidak mampu membeli atau memiliki berlian. Tapi kalau kamu sebongkah batu, nggak diasah, nggak punya nilai, ya kamu mungkin bercampur dengan kerikil-kerikil itu wajar ya, tapi kalau berlian tempatnya beda. Jadikanlah kamu seperti berlian teman-teman, ya. Itu atas usaha kamu sendiri loh, sama semesta yang menentukan, bukan karena dengan siapa kamu terhubung, ya. Bahagiakan diri teman-teman, oke? Itu pesan saya, ya saran saya bisa diambil, bisa diabaikan, bisa nggak dipakai. Ngomong apa bunda, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba kita tanyakan semesta ya, sebaiknya bagaimana? Kalau ada yang tanya tadi ya, kalau yang nggak kurang jelas ya. Jadi intinya kenapa sih dia nggak mau meninggalkan saya, nggak mau saya lepaskan? Ya itu tadi, dia itu memang butuh kamu. Kalau ada apa-apa ya ke kamu. Tapi dia bisa sama yang lain, kenapa nggak sama yang lain aja? Ya namanya juga orang serakah. Semakin banyak orang yang bisa dukung dia kan seneng. Coba kamu aja yang dukung satu sama yang dukung 10 seneng mana? Dia kok nggak ngerti perasaan ya, kok nggak menjaga perasaan. Iya, orangnya bukan tipikal yang bisa menjaga perasaan orang lain sih. Sekali lagi ini general ya, belum tentu benar untukmu, tapi benar untuk orang lain, ya. Coba pesan semestanya apa? Pesan saya tadi udah ya, boleh diambil, boleh diabaikan. Wellness, the recovery of health and wellness is here. Untuk kamu yang memang sudah sakit semua, sakit ya, dalam hubungan ini wellness ya, recovery, kamu penyembuhan mental, kesehatan, batin, ya.
itu di sini. The recovery of health and wellness is here, dalam artian mungkin ya, kamu sering-sering nonton saya ya, supaya cepat wellness-nya, recovery-nya mungkin ya. Kalau artinya kan gitu. Bisa juga ya, eee, the recovery of health and wellness is here, mungkin ditarot pada umumnya. Mungkin kamu bisa ambil sisi-sisi positif, wacana-wacana positif dari pembacaan tarot membuat kamu bisa lebih, apa ya, lebih bisa menghadapi masalah kamu, lebih realistis ya, lebih terbuka lagi, lebih kuat. Wellness di sini juga bisa is here, itu dalam artian seperti yang saya sampaikan, di sini kekuatan gaib, miracle, mungkin kamu bisa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan keajaiban, kekuatan untuk bisa survive dalam situasi kondisi ini. Oke, lanjut ya. Value your self-worth. Ya, seperti yang saya bilang, value, nilai. You are God's precious gem. Kamu itu sangat berharga. Bagi semesta kamu seseorang yang berharga. Jangan seseorang yang berharga, terutama bagi semesta ya. Kamu itu diciptakan gemerlap, gemilang seperti ini. Jangan sampai redup hanya karena orang ini. Tetaplah cemerlang ya. Tingkatkan nilai diri kamu, seperti yang saya bilang, potensi diri kamu. Seperti yang saya bilang, karena kalau kamu berharga ya, kamu mungkin harus melewati penyembuhan dulu ya. Terus kamu menaikkan level diri kamu secara pemikiran, secara yang lainnya ya, segala sisi kehidupan kamu. Sehingga segala sesuatu yang baik bisa datang ke kamu. Buang yang negatif-negatif. Termasuk kalau orang ini bisa menyebabkan negatif untuk kamu, buang ya. Karena mungkin bagi kamu sangat cinta orang ini ya, seakan-akan orang ini adalah seseorang yang menjadi tujuan kamu, padahal tujuan kamu itu dia ternyata bukan orang yang baik untukmu, semesta lebih tahu. Ya, jadi mungkin setelah kamu bersinar ya, gemerlap, punya value yang tinggi, selera kamu, harapan kamu bukan dia lagi, beda level. Mungkin ya, seperti itu. Saya hanya baca ya, silakan kamu sesuaikan. Increase support. Your positive focus and willingness to receive have opened the doorway and an abundance to help and opportunities. Mohon maaf, dari tadi saya kan di awal, di menit pertama, ini berapa? Sudah 32 menit ya. Di menit-menit pertama tadi saya sudah bilang, kamu mulai fokus sama peningkatan diri ya. Ada yang sudah meninggalkan orang itu, bagus ya. Yang masih belum ya ini tadi yang saya baca. Sekali lagi peningkatan kamu untuk, positif fokus ya, fokus kepada mungkin hal-hal yang lebih lebih worth it, yang lebih layak untuk kamu lebih bervalue. Sebenarnya di sini itu, and willingness to reserve. Oke, untuk satu keberlimpahan, kemakmuran, kesempatan ya, kalau kamu berusaha. Tapi ini tadi ya, harus melepaskan energi-energi negatif, kamu harus sehat dulu. Sehat dalam artian kamu harus melepaskan energi-energi yang negatif. Kalau dia bagi kamu membuat energi kamu negatif, buang ya. Tapi sekali lagi memang itu sulit karena kamu melekat. Tingkatkan diri kamu ya, supaya jalanmu untuk kesuksesan terbuka. Karena semesta sudah memberikan cerita ini mungkin untuk menyukseskan kamu, tapi kamu harus melewati ini dulu, harus healing dulu. Jadi seperti itu. Oke, sekali lagi ini adalah general ya, rame-rame. Bisa untuk kamu, bisa bukan. Kamu ambil bagian-bagian yang positif untukmu. Ya. Kalau untuk dibacakan untuk kamu sendiri, ya, permasalahan kamu, diri kamu, tentang seseorang yang kamu ingin tahu, silakan personal reading, jangan rame-rame seperti ini dijadikan acuan. Caranya gimana? Ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin namanya Kak Flori. Nomornya Kak Flori hanya ada di setiap deskripsi video YouTube ya. Jadi kalau kalian tanya nomor WA admin di mana, semuanya ada di deskripsi video YouTube saya. Ya. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, kalian tetap diarahkan ke YouTube. Tapi ketiknya tetap hanya daftar tarot yang dibaca. Ketik yang lain tidak akan terbaca dan mungkin tidak akan terbalas. Kalaupun terbalas mungkin lama. Jadi yang diprioritaskan adalah daftar tarot. Itu berarti yang sudah benar-benar membaca dan niat untuk personal reading ya. Nanti setelah kalian ketik daftar tarot akan dikirimkan oleh Kak Flori, admin saya, tentang bagaimana caranya. Kalian baca dari awal hingga akhir supaya kalian bisa memahami dan bisa ketemu saya lewat video call seperti ini yang terjadwal dan jadwalnya ditentukan oleh Kak Flori ya. Durasi untuk video call ada 15 menit dan 30 menit, kalian silakan sesuaikan,
permasalahan kamu berat atau enggak, pertanyaan yang kamu ajukan banyak atau enggak, berapa pertanyaan maksimal, nggak ada maksimal, terserah ya, bebas. Dan kita memang harus berinteraksi. Jadi kalau memang kamu malu atau nggak ingin kelihatan, kamu matikan videonya, apa, kamera untuk kamu, nggak masalah, yang penting kamu menyimak, kamu tahu kartunya yang keluar, kamu bisa menanyakan apapun di dalam, sesi video call tersebut, ya. Jam kerjanya, jam responnya tetap ya, jam 15 sore, ya, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Bulan puasa sama, ya, tapi mungkin kalau pembacaan, ya sama sama segitu. Tapi lebih saya fokuskan untuk yang benar-benar serius saja. Oke, jadi itu tetap ya responnya kamu, kalian semuanya, WA-nya di jam berapapun terbalasnya di jam 3 sampai jam 8 ya. Pembacaannya langsung atau enggak tergantung. Kalau hari itu kosong ya bisa langsung, kalau penuh ya bisa sampai 2 hari. Oke, jadi kalau yang niat cepet daftar supaya cepet dapat, eee slot untuk pembacaan, ketemu saya langsung, oke? Terima kasih banyak, semoga bacaan kali ini itu bisa manfaat untuk kamu, ya. Jangan asal cocok kemudian oke, tapi kalian juga pertimbangkan ya, apakah kalau kalian nonton tarot itu bisa mendapatkan wacana positif sehingga kamu bisa dari tarot bisa, apa ya, mengambil satu, kayak bahan-bahan pertimbangan untuk kamu. Jadi kamu ada manfaatnya. Kalau bacaan ini manfaat positif, ya alhamdulillah puji Tuhan sehingga bisa menjadikan berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini apalagi yang sudah dukung saya. Jangan lupa ya sekali lagi subscribe dan follow dan bunyikan tanda loncengnya. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Terima kasih banyak, semoga hidup kalian semakin bahagia, nggak bermasalah-bermasalah terus seperti ini. Semoga menemukan seseorang yang memang benar-benar tulus dan membahagiakan kamu, amin. Semoga bulan puasa ini, puasanya dilancarkan ya, ditambah berkahnya, pahalanya diperbanyak, oke, amin. Saling mendoakan dalam kebaikan, sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Terima kasih semuanya, bye-bye.